Baptisan adalah proses penyucian dosa-dosa kita dan mengakui keimanan kita kepada Tuhan Yesus. Perkara yang dilakukan oleh baptisan bagi seseorang dalam kitab Markus pasal 16 ayat 16 yang mengatakan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Lawan dari keselamatan ialah dunia. Saudara-saudari, menurut Alkitab, lawan dari keselamatan bukan neraka, melainkan dunia. Sedangkan hidup kekal adalah lawan dari kebinasaan atau neraka. Ayat Alkitab tentang keselamatan dan rahmat Tuhan kepada kita yang terambil dari Titus pasal 2 ayat 11-12. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Diselamatkan adalah masalah kedudukan. Oleh karena Adam dan Hawa berdosa, maka semua manusia menjadi orang berdosa. Hari ini Allah telah menyelamatkan kita, seorang dari antara orang banyak itu, tak peduli bagaimana keadaan kita. Selama kita berada di pihak orang dunia, keselamatan manusia tidak ditentukan oleh perbuatan yang dilakukannya, melainkan berdasarkan anugerah dari Allah. 4 fakta besar yang dimiliki dunia di hadapan Allah ialah: dunia telah terhukum di hadapan Allah. Dunia berada di bawah cengkeraman si jahat. Dunia telah menyalibkan Tuhan Yesus. Dunia bermusuhan dengan Allah, yakni menjadi seteru Allah. Diselamatkan berarti dikeluarkan dari dunia. Keselamatan yang ditekankan Alkitab tak lain ialah diselamatkan dari dalam dunia, bukan dari dalam neraka. Sebab kelompok dunia ini telah terhukum di hadapan Allah. Siapa saja yang percaya beroleh hidup yang kekal. Iman bersifat positif, baptisan bersifat negatif. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Setelah seseorang percaya dan dibaptis, semua orang mengetahui bahwa ia kini berada di atas kedudukan lain. Tanpa iman tidak ada fakta dalam batin. Itulah kedustaan. Sesudah beriman, fakta di dalam batin ada. Satu perkara yang paling ganjil dalam dunia. Ada satu perkara yang paling ganjil di dalam dunia, yaitu reaksi atau sikap beberapa agama tertentu terhadap baptisan, contohnya seperti orang Yahudi yang telah percaya kepada Tuhan Yesus, namun kesulitan terbesar bagi mereka bukan dalam hal percaya, melainkan dalam hal baptisan. Pada hari Pentakosta, para rasul berseru kepada orang-orang Yahudi, "Hendaklah kamu masing-masing dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu." Saudara-saudari, kita harus dibaptis untuk pengampunan dosa-dosa kita. Ketika kita meletakkan iman kita kepada Yesus Kristus, bertobat, serta dibaptis, dosa-dosa kita diampuni melalui korban tebusan Yesus Kristus. Saudara-saudari, tak hanya untuk mengakui keimanan kita saja, baptis juga melambangkan pembersihan dosa, memasuki lembaran hidup baru, dan kematian bersama Yesus. Baptis adalah menjadi tanda seseorang telah menjadi milik Kristus untuk selama-lamanya. Baptisan menyelamatkan orang melalui air dan
Baptisan melepaskan orang dari dunia. Makna baptisan. Baptisan memiliki makna tersendiri bagi gereja Tuhan, baik secara kolektif maupun secara pribadi. Ini disebabkan baptisan merupakan deklarasi iman kepada dunia dan juga kepada iblis bahwa kita adalah milik dari Kristus. Dan baptis ini menunjuk kepada tanda milik yang dimeteraikan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, sekarang saudara-saudari, kita akan mengetahui apa saja makna baptisan kudus bagi umat Kristen. Di antaranya, pertama, mengakui dengan segenap hati bahwa Yesus adalah juru selamat. Apabila kita memutuskan untuk dibaptis, itu artinya kita telah percaya sepenuhnya bahwa Yesus adalah juru selamat kita dan harus siap diri kita baik secara jasmani maupun rohani. Kedua, lambang kematian dan kebangkitan Yesus. Baptisan ini merupakan tanda bahwa kita ikut mati dan bangkit bersama Yesus yang mengalahkan maut. Karena itulah peristiwa wafat dan kebangkitannya memberikan pengharapan bagi kita yang percaya bahwa kita sudah selamat, kita sudah bebas dari maut. Ketiga, bukti ketaatan kita kepada Yesus. Dan apabila kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus dan apabila kita mengakui keselamatan yang Ia berikan, kita akan hidup seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan, yaitu bahwa hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Dan yang keempat, bukti bahwa kita adalah saksi Kristus. Kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus akan beroleh keselamatan. Dari Dia dan dari kita akan hidup di dunia ini dengan suatu tujuan besar, yaitu menyatakan Kristus melalui perbuatan kita. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.